ho, ho. Sekarang kita mau ngobrol sama Mas Irawan, soalnya Mas Irawan mau mengabarkan langsung dari Palembang katanya. Selamat pagi Mas Irawan. Halo. Halo, halo, selamat pagi. Wah, Wah, Ini udah dan juga siap Mas banget Aryo. nih. pemandangannya tetap Sungai Musi ya, Mas ya, dengan jembatan Ampera yang ikonik itu. Bentar. Dirimu pasti udah ngetek tempat dari jam segini ya, ngaku. Enggak dong. Mas, apakah di tempatmu berdiri ini akan jadi malam yang seru banget nanti malam nih? Karena mungkin ada acara kah di area sini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Indi dan juga Mas Aryo di studio. Dapat saya laporkan kali ini saya berdiri tepat di pelataran Benteng Kuto Besak, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di mana pemerintah Sumatera Selatan Kota Palembang sendiri menyediakan beberapa kegiatan untuk menghibur masyarakat Kota Palembang di malam pergantian tahun 2024-2025. Nah, kegiatan itu sendiri, Speakers, ada Palembang Bersinar, ada Palembang Berzikir. Di mana Palembang Bersinar itu akan ada pertunjukan drone show, ratusan drone yang menghiasi Sungai Musi Palembang dengan berbagai lukisan yang menarik dan indah untuk disaksikan. Begitu, Wow. Mbak Indi dan juga Mas Aryo. Tapi berarti bakal dibagi ke dalam beberapa titik kah? Atau semuanya digabungin dalam satu titik tuh? Ada 3 titik yang diadakan Pemkot Palembang ini. Palembang Berzikir ada di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wisromo atau Masjid Agung Kota Palembang. Nah, yang kedua ada di pelataran Benteng Kuto Besak tempat Irawan berdiri ini. Dan yang ketiga ada di Kambang Iwak Kota Palembang. 3 titik itu akan gitu. Oke, Mas, tadi yang menarik disebutkan sama Mas Irawan gitu ya, selain Palembang Bersinar juga ada Palembang Berzikir, Masya Allah, tabarakallah ya. Seru banget. Mas, kalau yang kegiatan Palembang Berzikir itu seperti apa? Apakah memang acaranya bareng nih yang bersinar dengan berzikir atau sebetulnya diurut misalnya berzikir dulu habis itu lanjut yang bersinar? Ya, baik Mbak Indi. Pemerintah Kota Palembang sendiri sudah memikirkan hal itu, Mbak Indi. Jadi diurutkan untuk Palembang Berzikir terlebih dahulu di pukul 19.00 atau jam 7 malam. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Palembang Bersinar. Begitu, Mbak Indi. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang mau ngejar di 3 titik tuh bisa-bisa aja gitu ya. Mau dari satu ke titik yang lainnya tuh masih ada jeda waktu sebenarnya. Ya, bisa aja. Bisa Oke. 15 menit. Kan ini kan dekat jaraknya. Oh. Dari di pelataran Benteng Kota Besak ke Masjid Agung itu hanya 3 menit kalau berjalan kaki. Oh, jujur soalnya aku belum pernah ke Palembang sama sekali nih Mas Irawan. Tapi oke, aku membayangkan sedikit berarti ya. Kalau di sana tiap kali malam tahun baru apakah akan terjadi kemacetan atau justru sengaja ada di Car Free Day In gitu misalnya kayak di Sudirman? Oh, benar sekali itu, Mas Aryo. Di Kota Palembang sendiri, pemerintahnya menutup jembatan Ampera, jembatan yang ikon Kota Palembang ini. Yes. Jadi, pas perayaan Palembang Bersinar, ratusan drone terbang itu, nah nantinya masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Palembang ini naik ke atas jembatan Ampera. Kan sepi dari kendaraan tuh ditutup dari pukul 2.30 sampai jam 1 malam ditutupnya. Nah, jadi pas Palembang Bersinar drone terbang melukis apa bentuk lapas Allah ataupun melukis pempek di Sungai Musi. Nah, masyarakat bisa menyaksikannya dari atas jembatan Ampera nih. Oh. Mbak Indi dan juga Mas Aryo. Iya. Itu indahnya malam tahun baru di Kota Palembang. Betul, ini ide yang bagus sekali ya untuk jembatannya nanti dikosongin jadi bisa banyak view yang dilihat nih buat teman-teman yang nanti akan jalan kaki ke sana. Mas Irawan, tapi kalau boleh tahu sebetulnya ini apakah udah jadi tradisi yang dilakukan setiap malam tahun baru di Palembang, terutama mungkin tadi ya Palembang berzikirnya gitu, atau karena sebetulnya kebetulan aja nih tahun ini kan memang bertepatan dengan tanggal 1 Rajab juga gitu ya, si tanggal 1 Januarinya ini. Oke, kalau di Kota Palembang sendiri untuk Palembang Berzikir biasanya setiap tahun dilaksanakan kegiatan itu. Tapi kalau kegiatan Palembang Bersinar itu baru tahun ini, Mbak Ini. Sebabnya tahun kemarin tidak ada kegiatan apa-apa di Palembang. Oh, justru yang Hanya ada baru yang Palembang Berzikir aja. Bersinar ya. Oke. Mas, ada bintang Iya, tamu yang benar. akan memeriahkan juga nggak selain mungkin kegiatan-kegiatan tadi atau mungkin ada seni-seni kedaerahan yang akan diangkat juga oleh pemerintah Palembang? Nah, oke, dari selepas azan maghrib itu nantinya ada band-band lokal yang tampil sebelum kegiatan Palembang Bersinar nanti.
Nah, dari pantauan kami di lokasi ini sudah disediakan tenda dan alat sistem musik itu disediakan untuk menyambut malam pergantian tahun ini. Nah, ada band lokal nanti yang bisa disaksikan sebelum melihat Palembang, melihat drone yang bersinar nanti malam. Ah, seru banget. Emang di zaman sekarang soalnya si drone show ini tuh lagi rame dan naik daun banget gitu ya. Di mana-mana tuh menampilkan si drone show, dan buat aku pribadi ya seru gitu karena tampilan yang berbeda sekali. Kalau zaman dulu mungkin kita cuma ngeliat laser-laseran doang. Kalau zaman sekarang ngeliat mereka tuh bisa meliuk-liuk gitu, bikin gambar-gambar, bikin apa. Pokoknya seru deh. Betul, dan biasanya kalau ada gedung yang tinggi atau mungkin yang lumayan besar gitu, suka ada video mapping juga. Pokoknya udah makin kreatif ya untuk pertunjukan-pertunjukan level kota gini. Mas, tapi overall nih kalau ngomongin soal Palembang gitu, gimana sih kondisinya di menuju ke akhir tahun ini? Apakah mungkin semakin banyak warganya yang hadir ke sana? Apakah itu mereka yang pulang kampung gitu ya? Ada sambungan dari Natal kemarin atau mungkin memang dari luar kota liburan ke Palembang gitu? Seperti apa, Mas? Oke, kalau dari kacamata kami, Mbak Indi, Kota Palembang sendiri kayaknya terbalik liburannya ke Lampung. Jadi masyarakat Lampung berlibur ke Kota Palembang dan masyarakat Palembang berlibur ke Kota Lampung. Itu keren. Jadi kan iya, Palembang ini kan nggak ada laut nih. Nah, jadi mungkin masyarakat Palembang banyak berlibur ke Lampung. Kemudian kalau kita lihat di objek-objek wisata yang ada di Kota Palembang ini, banyak plat nomor polisi BE, pasti warga Lampung yang berlibur ke sini. Oh gitu. So, apa aja yang bisa dikunjungi nih sama warga Lampung dan wisatawan lainnya ketika mereka bertandang ke Palembang? Oke, kalau untuk wisatawan yang dari luar Kota Palembang, banyak sekali wisata yang ada di Kota Palembang ini. Ada Benteng Kota Besar Palembang, ada Pulau Kemarau, ada museum dan lain-lain yang menggambarkan Kota Palembang ini kota tertua di Indonesia. Begitu, Mbak. Seru banget. Ya Allah, mudah-mudahan nanti malam semuanya sukses, semuanya lancar gitu ya, dan memberikan hiburan bagi masyarakat di Kota Palembang sana. Terima kasih Mas Irawan untuk reportasenya. Terima kasih Mas Irawan, juga selamat tahun baru earlier dari kami ya. Happy New Year. Selamat buat warga Palembang. Bye.